Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan KUR dengan bunga berjenjang di 6%, 7%, 8%, dan 9%? Bagaimana untuk penjelasannya? Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, simak video ini dan jangan di-skip. Jadi, KUR berjenjang ini maksudnya adalah untuk bagi calon debitur yang baru pertama kali pengajuan KUR atau belum pernah ada histori pinjaman sama sekali ya, baru pertama pokoknya pengajuan KUR, ini akan mendapatkan bunga di 6% per tahunnya ya teman-teman. Tetapi untuk nasabah-nasabah yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan KUR di tahun 2020, 2021, 2019 misalkan seperti itu. Nah, itu hitungannya sudah pernah mendapatkan KUR satu kali. Jadi gini teman-teman, meskipun mereka sudah mendapatkan KUR misalkan berapa kali di tahun-tahun sebelumnya ya, tetapi ingin pengajuan KUR di tahun ini, di 2023 ini, kemudian KUR-nya ini berjenjang. Nah, berlaku nih bagi calon debitur yang demikian 7%. Karena KUR yang tahun-tahun sebelumnya itu dihitungnya adalah satu kali. Maksudnya walaupun kalian udah dapat 3 kali, tapi hitungannya satu. Jadi di tahun ini baru mulai 7%. Nah, ketika yang 7% ini sudah jalan, kemudian kalian pelunasan atau sudah lunas, kalian ingin mengajukan KUR lagi, nanti KUR-nya sudah naik bunganya di 8%, kemudian nanti begitu lagi berarti udah naik di 9%. Seperti itu teman-teman, jadi berjenjang. Nah, bagaimana untuk nasabah yang sudah pernah mendapatkan KUR tapi ingin mendapatkan bunga KUR yang 6%? Jawabannya tidak bisa, karena KUR 6% hanya untuk nasabah-nasabah yang baru pengajuan saja ya, atau sebelumnya memang belum ada kredit sama sekali, atau sudah pernah kredit tapi hanya kredit yang jenisnya konsumsi ya, seperti leasing gitu. Nah, bagaimana dengan nasabah-nasabah yang sudah pernah dapat modal kerja tetapi bukan KUR? Apakah mereka masih bisa mendapatkan fasilitas KUR? Jawabannya tidak bisa, karena benar-benar KUR saat ini hanya untuk nasabah baru ataupun sudah pernah mendapatkan modal, bukan modal kerja, tapi jenisnya konsumsi. Kalau sebelumnya sudah pernah mendapatkan modal kerja selain KUR, sama sekali di tahun ini tidak bisa KUR, peraturan terbaru. Jadi memang banyak banget nasabah-nasabah yang saat ini itu tidak bisa KUR, teman-teman. Kalau tahun sebelumnya masih bisa, ketika modal kerjanya atau kredit biasanya sudah lunas, kalian pengajuan KUR masih bisa, tapi di tahun ini benar-benar tidak bisa ya. Ingat ya, bagi yang sudah pernah mendapatkan modal kerja selain KUR, tidak bisa pengajuan KUR lagi ya. Jangan memaksa marketingnya, karena kadang nasabah itu kayak seolah-olah, wah ini akal-akalannya marketing, akal-akalannya pihak bank, padahal enggak loh, karena sistemnya aja udah memang tidak bisa menerima KUR lagi seperti itu. Tapi bagi mereka yang sebelumnya memiliki kredit konsumsi, seperti contohnya di leasing sudah lunas, itu bisa ya pengajuan KUR dengan bunga masih di 6%. Seperti itu ya teman-teman, perbedaannya bunga 6%, 7%, 8%, dan 9% ini karena sebelumnya sudah pernah mendapatkan KUR. Tetapi bagaimana, kan sudah aku bilang ya tadi, misalkan kalian sudah pernah mendapatkan KUR di BRI ya, tahun lalu KUR di BRI, kemudian tahun ini pengajuan KUR di Mandiri, ada kemungkinan 50-50 bisa KUR lagi dengan bunga 7% teman-teman, karena kadang histori di BRI itu masih ada, kita sebutnya itu masih nyantel gitu ya, histori BI-nya. Kalau histori KUR-nya, nah kalau histori KUR-nya itu masih nyantel ya, makanya nggak bisa KUR. Tapi kalau secara sistem biasanya sih berapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan biasanya sudah bisa KUR lagi, tapi dengan bunga 7%, otomatis masuk di sistem mandirinya itu langsung di aplikasinya itu 7%. Seperti itu teman-teman. Jadi memang ya keterkaitan, karena kan bank BI Checking itu kan pengecekan di semua bank ya, jadi kan kelihatan semua nih histori-histori meski di BRI ataupun di bank BNI seperti itu teman-teman. Tapi misalkan kalian sebelumnya kreditnya biasa atau yang reguler, ya otomatis kalian tidak bisa KUR. Solusinya apa? Ganti pasangan. Kalau pasangan kalian juga bersih dari pinjaman, kalau sudah pernah dapat pinjaman modal kerja, misalkan bank-bank kecil gitu, swasta juga, sudah tidak bisa KUR lagi teman. Tapi misalkan ya, semua itu juga kita kadang kan bank daerah-daerah itu juga ada KUR. Nah, tapi KUR-nya ini memang bunganya rendah teman-teman, tapi di BI Checking-nya itu tertulis keterangannya adalah kredit KUR bukan program pemerintah kalau nggak salah. Nah, itu berarti nggak bisa KUR juga teman-teman, karena itu bukan program pemerintah. Jadi kalau seperti itu ya udah berarti dikasih kredit yang biasa.
Seperti itu. Mungkin kalau bisa kur lagi ini, kemungkinan kalian sebelumnya punya histori kur di BRI, BNI, dan Mandiri, itu ada kemungkinan kalian masih bisa kur lagi dengan bunga 7%. Tapi selain di bank itu, meskipun sama-sama kur, misalkan di bank daerah biasanya juga ada kur kan. Nah, itu kemungkinan kalian tidak bisa kur lagi, nggak bisa. Kita semua berpedoman pada BI checking. Kalau misalkan kita lihat di BI checking, misalkan pernah dapat kur di BRI, ada keterangannya kur program pemerintah. Tapi kalau di bank-bank daerah gitu, biasanya kur bukan kredit pemerintah. Nah, kalau yang di bank daerah-daerah ini udah nggak bisa kur, tapi kalau kalian dapat kur sebelumnya di bank BRI, itu masih ada kemungkinan kalian dapat kur 7%. Kalau kalian sebelumnya sudah pernah kur di bank BRI, seperti aku bilang tadi ya, histori kurnya masih nyantel ya. Jadi kalian tidak bisa kur, solusinya kalian ganti pasangan. Kalau pasangan sudah pernah dapat pinjaman modal kerja kan nggak bisa kur, kalian paling nunggu waktu nggak tahu nih sampai kapan. Atau kalau misalkan pihak BRI-nya mau hapus historinya, ya lebih baik, lebih cepat seperti itu. Karena untuk di Mandiri sendiri kelebihannya ya teman-teman, kita sebagai marketingnya itu kita bisa hapus histori pinjaman kur. Jadi kalian saat ini dapat kur di Mandiri, kemudian kalian lunasi saat itu juga, kita bisa bantu proseskan 3 hari kerja untuk penghapusan histori kur teman-teman. Jadi kalian 3 hari kemudian kalian sudah bisa pinjam kur lagi. Tapi kalau di bank lain, di bank BRI setahu saya itu tidak ada sistem penghapusan histori kur seperti itu. Jadi memang alami ya, atau natural. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, baik nggak pasti juga 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu memang kadang ada yang sudah terhapus, kadang ada juga yang belum terhapus. Jadi memang tergantung sistem. Tapi kalau di Mandiri itu kita bisa hapus dalam waktu 3 hari kerja aja. Seperti itu teman-teman. Dan untuk per orang sendiri ya, maksimal dapat kurnya kan 4 kali ya. Seperti halnya misalkan yang udah aku jelasin tadi, di tahun sebelum-sebelumnya sudah pernah dapat kur, misalkan 2 kali atau 3 kali, kemudian kalian pengajuan lagi, ini kan histori tadi pinjamannya berarti dihitungnya 1 kali. Kemudian nanti di tahun ini 7%, kemudian kalian pengajuan lagi sudah lunas 8%, 9%. Jadi memang per orang itu 4 kali pengajuan kur dengan total keseluruhan limit kredit kurnya sendiri 500 juta. Kalau kalian sudah melebihi dari 500 atau kalian sudah 500 juta, kalian sudah tidak bisa kur lagi. Jadi kalian harus kredit yang biasa. Seperti itu ya teman-teman untuk informasi terkait kur berjenjang pada hari ini. Mungkin kalau kalian masih bingung, kalian ingin bertanya terkait BI checking, terkait kredit usaha rakyat, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan jawab. Mungkin segitu aja untuk video hari ini. Terima kasih yang selalu setia menonton YouTube aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!